biaya produksi itu bisa terbiayai dari program ini. Tandur pocokane saged. Sing ketiga, pasca panen. Ini yang terpenting itu biasanya petani padi niku pasca panene hasil parine niku dituku dengan harga standar. Sing nuku sinten? Sing nuku mungkin koordinator kecamatan. Jadi nanti gini Pak, di desa niku misalnya ada kelompok tani terkumpul sekecamatan. Kecamatan nanti yang mengelola pergudangan untuk pasca panen dari petani yang ikut program ini Pak. Kok iso tuku duitnya kok ngendi? Setiap unit usaha yang tergabung di PPMD akan mendapatkan alokasi sesuai dengan RAB yang diajukan. Kados kelompok tani, RAB ini misalnya biaya produksi, biaya produksi. Mungkin koordinator kecamatan untuk pembelian padi, biaya untuk beli padi. Jadi sebenarnya nanti yang beli adalah anggota kita sedoyo, bukan tiang sanes. Uangnya dari mana nanti skemanya saya jelaskan. Jadi petani padi kira-kira yang terbiaya adalah biaya produksinya. Nanti pasca panen akan ada kontrak dengan kecamatan masing-masing. Kalau di sini itu dari kecamatan Pati, nggih koordinator Pati mungkin sing gendel Pak. Nanti kelanjutannya juga bisa dibuatin misalnya penggilingan untuk anggota. Tinggal nanti perkembangan yang ikut gimana. Kemudian peternakan sapi. Kemarin kesepakatan dari koordinator masing-masing kecamatan, idealnya satu orang itu punya 6 ekor, 6 sampai 7 ekor. Ketika satu kelompok niku 5 orang, berarti satu kelompok ada 30 ekor. Kandangnya pasti butuh besar. Peternakan sapi yang terbiayai adalah boleh mengajukan tanda biaya pakan. Ini pastinya sapi ya. Mekanismenya kalau di Pati niku targetnya untuk semua wilayah nggih. Satu Pati niku targetnya oleh pusat PPMD Pati ditarget ada 1000 orang yang ikut. Orang, oke, orang. Ini target. Sementara tim itu baru sekitar 250 lah yang pasti. 250 orang yang baru masuk ke sistem kami Pak. Jadi PRT Kabupaten Pati masih 750 orang ketika program ini bisa dijalankan. Sapi ada kandang, ada biaya pakan, nanti sapinya sendiri. Itu untuk sapi. Ketela sama dengan pertanian padi organik. Saya akan tunjukkan skemanya. Ini yang terbiayai hanya 3 ini Pak sementara. Simulasi misalnya kalau kita padi dulu Pak. Padi organik. Di Pati ada berapa kecamatan Pak? Sondok 29 Pati.
Pati. Ini desa nggih. Desa. Misalnya ada 29 desa. Misalnya niki nggih. Sami mboten ngertos. 29 desa. Seandainya ini satu desa ada satu kelompok tani, berarti ada 29 kelompok tani nggih. Kelompok tani. Saya tulis KT nggih. Berarti ini ada misalnya 5. Satu orang katakanlah punya 1 hektar. Berarti satu kelompok 5 hektar. Satu kelompok ada 5 hektar. Simulasinya gini Pak. 5 hektar ini boleh diajukan biaya produksi biasanya berapa Pak 5 hektarnya? Katakanlah untuk pupuk biasanya habis 1 hektarnya 2 juta misalnya. Berarti boleh mengajukan 10 juta. Untuk tenaga yang banyak ini biasanya tenaga atau biaya lain-lain ya. Nah, kemarin bilangnya sekitar 6 juta 1 hektarnya. Berarti 30 juta. Kemudian 1 hektar itu biasanya keluar berapa Pak? Kira-kira. Nah, kemarin ada yang bilang 6 ton. 6 ton itu kalau gabah harga 4.800 karena 5.000 jadi berapa? 30 juta nggih 1 hektarnya. Kali 5 berarti ini ada biaya pembelian Pak yang sudah teranggarkan. Berarti berapa Pak? 150 juta. Tapi yang biaya pembelian ini bukan masuk ke jenengan, nanti masuknya ke kecamatan. Seandainya ini ada 29, katakanlah satu kelompok tani itu anggarannya 200 juta kali 229 itu banyak 5 miliar misalnya. Ini yang menjadi jaminan pembelian Bapak. Kami hanya memfasilitasi keuangan Pak sebenarnya. Skemanya seperti itu. Jadi setiap kelompok nanti akan punya alokasi anggaran masing-masing. Kalau pupuk ya nanti yang ngedrop koordinator. Makanya jaminan beli itu sebenarnya bukan jaminan beli dari kami saja, tapi jaminan beli dari koordinator yang sudah terbiayai dari skema program ini Pak. Jadi sing derek sithik yo nanti ikutnya kasus kecamatan lain yang juga ikut dan skemanya. Nanti banyak disusun yang ngomong Pak. Itu pasti organik. Skemanya kalau nggak bareng-bareng programnya nggak jalan. Sekarang ke peternakan. Request Pak D. Peternakan sapi niku minimal sami Pak 5 orang. 5 orang niku satu orangnya dapat 6 ekor. Berarti 6 sampai 7 ya, katakanlah 7. Berarti satu kelompok dapat 30 ekor. Nah, ini dimana nek di alternatifnya kalau di anggota niku wonten yang punya lahan boleh dipakai atau katakanlah sewa, itu dimasukkan ke biaya sewa. Kalau mau beli
berarti nanti pembelian, tapi bukan milik jenengan. Kalau beli nanti milik yayasan. Kemudian ini sewa lahan. Kalau yang belum punya kandang boleh dianggarkan ya pembiayaan kandang, karena harus standar Pak, bukan anggaran-anggaran. Yang ketiga pasti sapi. 1 ekor sapi misalnya harga 10 juta, mungkin lebih deh, ini udah 350 juta. Belum biaya sewa, pembuatan kandang sama operasional. Perkiraan saya itu satu kelompok yang 5 orang itu habisnya sekitar 500 jutaan. Kok terbiayai? Ya. Khusus untuk sapi ini ada mekanisme bagi hasil Pak. Bagi hasilnya disepakati kemarin 30, 30, 30, 10. Ini pemilik dana. Kalau yang 30, 30 sebenarnya ini pengelola. Kalau ini PPMD Pak, karena PPMD itu milik jenengan, boleh saja ini dinegosiasikan. Misalnya PPMD dikasih K 10%, PPMD koordinator dan PPMD Kabupaten Pati. Jadi jenengan nanti yang 50%. Ini zakat infak sedekahnya. Itu khusus untuk sapi Pak. Ini bukan sumbangan Pak G. Niki balekke. Ini pinjaman. Tapi jenengan semua tadi niku pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan Pak. Jadi niki jenengan boten jaminke napa-napa. Jaminannya nggih koordinator. Misalnya Pak Suwondo nanti memang programnya jalan di daerah Kecamatan Pati, ya dari pusat mutuke Pak Suwondo nek ana sing macam-macam. Ini kembalinya ke masyarakat dan koordinator yang bawahi beberapa kelompok tani. Ini untuk sapi Pak. Nek balikke misale pengembaliannya gimana Pak? Pengembaliannya ketika terjadi penjualan Pak. Jadi pembagian hasil ini bukan berdasarkan didol terus dibagi telu boten. Niki hasil bersih Pak. Hasil bersih niku sudah dikurangi dengan biaya misalnya kok wonten pakan konsentrat yo mau dikurangi niku. Nek ngaret yo pantese ngaret Pak. Wong di sapi. Wonten biaya listrik, air dimasukkan, baru hasilnya bersih yang dibagi ini Pak. Kok wong 5 ternyata sing aktif wong loro Pak. Berarti wong loro kuwi bisa diibaratkan sebagai karyawan. Boleh dimasukkan di biaya Pak. Nanti akan ada proposalnya. Proposal yang buat nanti tim kabupaten Pak, bukan jenengan. Jadi jenengan cukup nanti ikut di program. Kalau jagung sama ketela sama. Ini peternakan. Mungkin disuci mawon. Kemudian mekanisme yang pengen ikut gimana? Oke. Di Pati niku terbebani 1000 anggota. Se-Kabupaten Pati Pak nggih. Di Pati niku dapat alokasi yang pertama Pak sebenarnya. Jadi Pati niku oleh pusat menjadi prioritas percontohan pertama kali. Maksudnya sosialisasi pertama ya di Pati Pak. 1000 anggota. Mekanismenya
harus menjadi anggota dulu Pak? Syaratnya ya KTP plus KK umum. Yang kedua harus membayar Pak. Nanti saya jelaskan kenapa harus membayar. 1 juta per orang. Bentar. Ketiga nanti proposal usaha Pak. Proposal usaha. Orang pasti bilang kenapa harus berbayar. Tak bohongi Pak, pertanyaannya seringnya gitu. Sebenarnya kalau kita total 1000 anggota ini, kalau satu orang yang ikut sapi saja misalnya, satu orang dapat 6 ekor sapi, berarti berapa? 70 juta ya, 70 sampai 80. Ya 100 ya, 100 juta dengan operasional. 100 juta. Kalau 1000 nolnya ditambah aja Pak. Jadi sekitar 100 M Pak. 100 M G. Ini belum lain-lain. Oke. Padahal kenapa kok harus 1 juta Pak? Pemilik dana membebankan administrasi dan asuransi kepada penerima Pak. Kalau dikalkulasi sekitar 2-5% dari total yang akan dikucurkan. Padahal lebih Pak besar. Ini hanya misalnya hanya urusan di anggota, belum nanti yang bagian beli. Yang bagian beli pasti harus punya alokasi. Katakanlah 2 kali lipat, berarti ya segitu. Kalau 2-5, saya ambil kecilnya aja Pak, 2%, berarti harus menyediakan 4 miliar Kabupaten Pati Pak. Padahal kalau 1 juta kali 1000 itu hanya dapat 1 M ini, itu pun kalau di koordinator nanti dijamin dengan deposito. Ini nanti yang nerbitin BRI Pak. Jadi ampun khawatir yang diserahkan ke koordinator hilang, ampun khawatir. Ini mekanismenya gini. Yang penting Bapak daftar dulu KTP sama KK, dikasihkan ke koordinator. Belum ngeluarin apa-apa loh Pak. Oke. Daftar dulu aja. Karena untuk target 1000 ini nanti baru ada instruksi untuk setor bareng-bareng. Setor bareng-bareng itu nanti yang ngumpulnya adalah koordinator kabupaten. Koordinator kabupaten setelah terkumpul akan diajak ke perbankan untuk buat deposito senilai yang Bapak, kalau yang terkumpul 1 miliar berarti depositnya 1 miliar. Seandainya kok program ini nggak jalan, uang Bapak tarik aja, bukan ke kami. Nanti yang kelola koordinator. Kami hanya memfasilitasi. Tapi kalau ini sudah terkumpul, ini bisa langsung akad kredit Pak. Kalau akad kredit, ya langsung bisa menjalankan program. Karena ini biaya yang dibebankan untuk akad kredit sebenarnya. Oke, simulasinya gini. Kemarin target dari pusat itu Kabupaten Pati pendataannya selesai di Juli Pak. Juli, ini tinggal berapa hari? Akhir Juli lah. Data masuk semua. Data plus proposal plus biaya. Ini masuk Juli. Estimasi kami proses perizinan dan lain sebagainya
karena ini berkaitan dengan dana yang ini, itu 2 minggu sampai 3 minggu, katakanlah ambil 3 minggu, berarti Agustus akhir Pak. Ini masyarakat sudah bisa menikmati pencairan. Ini ukuran kami. Karena baru masuk 250 ya, mungkin lebih panjang. Ceritanya masih panjang karena belum Juli itu tinggal beberapa hari, ternyata baru masuk 250 datanya. Jadi kemungkinan Agustus juga belum terrealisasi program ini. Selanjutnya, setiap anggota tadi itu kan belum menyetorkan apapun ke kami atau ke koordinator. Silahkan data dikirim dulu ke koordinator masing-masing, datanya dulu. Nanti keuangannya di bawah masing-masing kelompok boleh. Yang penting ketika nanti ada setoran barang, karena targetnya kalau nggak 1000 nggak setor Pak, nggak jalan di Pati soalnya kalau nggak 1000. Jadi nggih, kalau nggak jalan ya nunggu nanti ketika kuota terpenuhi, mungkin setelah kabupaten lain. Ini kabupaten lain juga bergerak Pak, bukan hanya di Pati, dengan koordinator yang berbeda. Niku skemanya seperti niku Pak, kinten-kinten. Jadi nanti niku sing kula karepke nggih, nek saged daftar riyen, didata dulu Pak potensinya. Potensi anggota didata dulu. Kok misalnya nggak bisa Juli terpenuhi, berarti kita harus undur prosesnya. Mungkin Agustus bisa terpenuhi, ya September baru bisa realisasi. Ini sebenarnya tergantung dari kesiapan penerimanya Pak. Contohnya gini, sapi niku ketika mendatangkan dari Australia misalnya, itu harus ada kuota yang terpenuhi. Saya dengar-dengar itu 5.000 Pak per kali kirim. Seandainya mboten wonten sing nrimo, ora ana anggotane sing derek, kita sudah ada blok dana sekian, misalnya sudah terblok, sudah ada kontrak dengan pihak ketiga, nggak bisa terserap, kita nanti yang kena pasal atau bahasanya money laundry Pak. Tuku gak ono sing nrimo, diyono sapa sing ngingoni sapa. Karena ini program berbasis masyarakat yang kita ajukan di BRI, yang diajukan di perbankan pun sama Pak. Kita programnya masyarakat, bukan PT. Jadi nanti unit usaha kelompok-kelompok yang ikut di program ini. Maka niki skemane. Mungkin wonten sing kirang jelas, diskusi mawon Pak, lebih enak. Monggo langsung mawon sing badhe nangkep. Oke. Monggo Pak yang badhe tanglet, yang badhe bilang paham mangga. Nggih. Sing jelas program niki boten wonten kaitane kalih pemerintah. Kami sebagai pengurus PPMD atau yang ditunjuk itu memfasilitasi Bapak dan Ibu lewat beberapa keamanan. Contoh kalau Bapak meragukan uang Bapak misalnya yang 1 juta hilang atau satu kelompok 5 juta hilang, itu sudah terjawab nanti ketika kumpul di kabupaten. Itu yang koordinator kabupaten yang akan kita ajak ke perbankan Pak, akan dibuat dalam bentuk deposito, didepositokan lah bahasanya, dijamin dengan deposito. Ketika ada apa-apa dengan proses ini, deposito niku monggo dicairke Pak. Tenggang waktunya ya nanti kesepakatan. Nah, deposito kan pasti ada waktunya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang lebih jelas bahwa kami lebih khawatir kalau ini sudah cair Pak.
Karena beberapa koordinator pernah berbincang dengan kami, banyak bansos yang hilang entah kemana, misalnya sapinya, kalau traktor ya traktor hilang. Saya harapkan kalau ini bisa jalan ya dikelola dengan baik. Karena gini, kalau misalnya ada kelompok yang bisa mengelola dengan baik, misalnya semakin besar, itu juga nanti akan kami fasilitasi untuk dapat kredit di perbankan. Jumlahnya tergantung, misalnya pengen besar, misalnya awalnya dia satu kelompok 5 orang, ternyata berkembang, manajemennya baik, dia mau ngajuin, Pak saya mohon dinaikkan sapi saya, boleh kalau termanajemen dengan baik. Ini program ini berusaha memberikan edukasi, fasilitas pembiayaan, dan jaminan jaminan beli juga. Kalau per padi ya jaminan beli. Kalau sapi kesepakatannya datang ditimbang, nanti jualnya juga ditimbang. Nonton mungkin tangkap mau Pak, langsung mawon. Itu lembaga keuangannya kan BRI Mas. Nggih. Itu membutuhkan agunan apa enggak? Boten Pak. Ngeten. Ini kan kalau lembaga keuangan nggih. Ngeten. Program niki sampun dapat namanya Block Fund Pak. Jadi lembaga keuangan niki yang jamin program PPMD Pak. Jadi lembaga keuangan ini naruh uang cash Pak, tapi dalam jumlah besar di BRI pusat ini Pak. BRI ini akan melaksanakan namanya kredit Pak. Kreditnya ke siapa? Kreditnya ke Kopti Pak, bukan ke jenengan. Yang kredit besar itu Kopti Pak. Jenengan hanya penerima manfaat dari kredit Kopti. Jenengan ini yo kredit Pak, pinjaman. Ini kelompok tani kelompok ternak atau tani. Yang kredit utama ke BRI adalah Koptinya Pak, yang jumlah besar. Yang diaudit ya Kopti. Kemudian jaminannya dari mana Kopti? Jaminannya adalah ini Pak, lembaga keuangan. Ada satu lembaga keuangan yang menjaminkan program ini, yang jamin program ini ada uangnya. Ini sudah ditaruh di BRI Pak uangnya. Kalau pengen ngecek, jenengan harus siapkan. Ya nanti yang koordinator kalau sudah terkumpul 1 miliar tadi untuk kesiapan, itu boleh ngecek Pak di rekening kami. Kita ajak di perbankan, ketemu sama pemiliknya. Itu kalau koordinator Pak, karena itu yang berkaitan dengan tanggung jawab keuangan yang nanti di daerah. Jadi jenengan itu kalau ini jalan, jenengan nggak ada jaminannya Pak. Jaminannya ya kepercayaan, karena yang kontrol nanti masing-masing koordinator. Oke, itu dana cash yang ditaruh di BRI, nanti BRI ngasih kredit ke Kopti Pak. Ini sudah terkonfirmasi. Kalau yang meragukan, siapin di rekening jenengan nilai 1 miliar untuk jamin 1000 anggota. Nanti kita ajak, jangan dikasihkan dulu, Pak saya punya uang 1 miliar, saya pengen ngecek keuangan yang jenengan asli napa mboten, sumber dananya jelas napa mboten, monggo. Malah seneng kalau seperti itu, dan kita welcome. Tapi syaratnya sudah kontrak dulu ya. Ojo terus ngobok-ngobok, nggak ada kepentingan apapun, tanya ono rene yo nggak bakal dijawab. Tapi kalau sudah ada komitmen jenengan, Pak saya siap, ayo kita berani
untuk membuka data kami di perbankan Pak. Maksudnya warung kopi nggak bisa membuktikan. Ngoten Pak. Wonten sing sanes? Mas, Nggih. itu cara pertanyaannya harus organik atau boleh yang lain? Nggih. Kayak biasanya ngono. Nggih. Jangka pendeknya, jangka panjangnya organik Pak. Saya kasih simulasinya. Pusat itu PPMD pusat ya khususnya untuk padi ini sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga Pak. Ini ada kerjasama ekspor Pak. Tapi organik. Padi organik niku biasanya dienggo ning rumah sakit Pak untuk kesehatan. Kalau hasilnya itu paling murah biasanya 15.000 per kilo. Ini yang paling jelek. Kalau bisa ekspor itu bisa 10 kali Pak. Yang ekspor siapa? Yang ekspor ya kabupaten Pak. Kabupaten milik siapa? Kabupaten milik masyarakat. Misalnya Pati punya kuota ekspor sekian, terpenuhi, hasilnya yang masuk ke kabupaten. Kabupaten nanti fasilitas dalam bentuk apa? Sebenarnya gini, semua keuntungan yang dijalankan di unit-unit usaha akan diseringkan di kabupaten, dikumpulkan di kabupaten. Yang diterima oleh bahasanya anggota dan masyarakat yang ikut program adalah termasuk nanti mungkin jangka panjangnya adalah fasilitas kesehatan Pak. Ini kemarin sudah diomongkan sama anggota pengurus yayasan dan beberapa tim, itu memang fasilitasnya nanti manfaatnya tetap kembali ke masyarakat. Memang targetnya ke padi organik, tapi kalau seandainya masyarakat belum siap, boleh menggunakan padi sistem sekarang, misalnya pakai pupuk. Yang penting di total Pak, seandainya biaya produksinya umumnya berapa, nanti itu yang teranggarkan Pak. Dan kalau misalnya padi itu biasanya 1 hektarnya berapa? 1 hektarnya katakanlah 6 ton kali pembelian berapa? Itu yang teranggarkan. Maksudnya Bapak sudah punya kontrak di awal tentang harga padi. Ketika gabahnya turun, ya jenengan terimanya yang itu. Kontraknya dengan siapa? Kontraknya dengan pengurus kecamatan tadi berdasarkan rekomendasi dari kabupaten. Karena yang mengelola keuangan nanti bukan dari pusat persawit-sawit, bukan. Nanti yang mengelola keuangan itu adalah unit-unit usaha yang ada di kabupaten yang nanti terkoordinir oleh koordinator kabupaten. Dengan punya kelompok ABC yang tanggung jawab keuangannya adalah koordinator, karena yang mengusulkan. Jadi boleh di awal itu tidak organik, tapi jangka panjangnya harus organik Pak. Ini berkaitan sama pangsa pasarnya. Monggo, ada yang tanyakan malah ya? Pak. Oke. Itu kan dalam jangka panjang kita organik. Oke. Kalau kita sudah menjadi anggota, Oke. berarti kan sudah keterikat antara kita sama yang PPMD. yayasan ya. Oke. Kalau jangka panjangnya organik, saya lihat di padi dalam organik, sistem organik itu kan masalah utama air. Air. Yang jelas airnya terkontaminasi dengan lahan kita yang tetangga kita mungkin masih kimia. Oke. Nah kalau jangka panjang nanti organik Oke. dan petani kita khususnya di daerah Pati lah ya, Oke. itu belum bisa untuk organik, jangka panjang masih jauh. Karena organik itu penilaiannya sampai 5 tahun ke atas baru bisa itu cek lahan, air. Karena saya sudah pernah
membuat lahan tidak bisa karena cari menjadi padi sehat. Dalam jangka 2 tahun, 3 tahun itu belum bisa dikatakan padi organik. Itu perlu sertifikat. Kalau nanti kita sudah tergabung di dalam keanggotaan seperti itu, jangka panjangnya kita harus diusahakan untuk berorganik. Saya kira kok susah mengembalikan lahan, kita banyak petani sewa. Pertama kali petani sewa. Kalau kita petani sewa, itu kan tidak akan selamanya. Mungkin jangka berapa tahun sudah pindah lagi, dan itu dikerjakan oleh petani yang lain. Sedangkan tanah itu sudah kita kawal sampai mulai dari awal, akhirnya digarap petani kimia lagi. Ini kan memang susah nanti kalau untuk berorganik. Kalau memang ada yang punya lahan pribadi yang mengorbankan lah 1 hektar atau 2 hektar, dan petani kita diturunkan untuk bergabung kita untuk mengerjakan organik dan dipandu oleh sistem dari PPMD tadi itu bisa turun untuk mengelola cara padi organik bagaimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti harga jual kalau kita sudah masuk sistem kita awal mau ke organik, hasil panen jelas kurang. Kita mulai dari kimia hasil sekian dari 1 hektar atau 1 ton, 1 hektar ya 6 ton. Kita bisa kurang menjadi 4, itu sudah bagus karena sudah mengalami. Itu sudah 5 kotak, nanti kemarin saya garap. Hasilnya memang drop betul. Nah itu perlu untuk petani-petani kita kan memang kalau organik belum bisa. Itu mungkin penjelasannya. Kalau memang itu, kalau saya sih memang senang untuk berorganik, semuanya bisa sehat, petani kita sehat, nanti kita bisa dalam artian lama-lama kalau kita bisa sehat, air ini harus pemerintah harus dibuatkan bendung atau macam mana supaya air ini bisa betul-betul bersih, tidak terkontaminasi. Gitu dengan penjelasannya nanti. Kemarin Makasih. Kemarin sebelum jenengan mengutarakan niku, sampun wonten diskusi dengan namanya Pak Ustaz nggih, saking Jakenan. Di Jakenan itu sanjange Gabus sudah ada. Nggih, boten lahan sing ngeblok, Pak. Beberapa desa itu ngeblok ternyata sanjange. Besar gitu kan. Kalau di sana kendalanya adalah airnya malah nggak ada nggih. Oh gitu. Nggih. Seandainya kok ngeblok niku petani ini saged dikendel, boleh mengajukan ke program itu mekanisasi pertanian, Pak. Nanti dibuatin sumur bornya, irigasinya, sampai lahan itu kembali bagus. Itu boleh. Tapi kudune wong akeh, Pak. Iya. Nek sak blok blenjat-blenjat ngaturnya kan kangelan nggih. Nek kalau ngeblok natane niku menisan. Sanjane kakak saya investasinya menisan. Kalau misalnya ada ngeblok, katakan kalau kemarin Pak Rostam niku ada 10 desa yang ngeblok dados tunggal, Pak, sanjange di daerah Jakenan. Itu boleh dianggarkan misalnya dibuatin sumur bornya, irigasinya. Kalau yang sudah jalan itu sumur disedot sudah ada nutrisinya, Pak, pakai teknologi. Makanya tim peduli nanti itu ada namanya tim peduli, Pak. Ini punya produk namanya ISO. Kalau di Jogja itu, kalau Bapak pernah dengar namanya Joglo Tani, Pak. Pernah dengar nggih? Nanti dicek mawon. Joglo Tani niku termasuk tim peduli, Pak. Nggih, termasuk bagian dari tim kami yang sudah menjalankan organik dan pendidikan petani di daerah Yogyakarta. ISO niku inti sari organik sudah ada beberapa tim lot. Itu pengembalian lahan 1 sampai 2 tahun. Ini uji lab, Pak. Uji lab. Nggih. Jenengan katanya turun hasilnya. Iya. Saya ada videonya di daerah mana gitu, Karawang, Bogor gitu. Ya, itu malah naik, Pak.
1 hektarnya. Satu kali percobaan bisa naik. Bisa naik ya 2 kali lah biar maksimal, karena ternyata residunya itu terlalu banyak. Ya. Kemudian ISO ini kalau misalnya mekanisasi tadi 1 blok, airborne-nya langsung diproduksi jadi pupuk di tempat itu juga. Oh, Tapi ya langsung kudune ngeblok Pak nggih. iya betul. Yang ikut ngeblok. Nek benjak nggih notone kangelan. Ngeblok nanti dianggarkan, boleh dianggarkan Pak. Dibuat proyek boleh. Itu untuk penjelasan tentang apa namanya organik yang turun. Insya Allah naik Pak. Itu sudah dilihat. Tim ini lulusan IPB sama IPB Pak rata-rata. Ada videonya, pernah disimulasikan di daerah Jawa Tengah, Brebes, di hadapan Pak Bupatinya waktu itu 2012 kayaknya. Niku. Nah, pripun Pak wonten sintangan kaya? Terus untuk petani ini lanjutannya gimana? Ini nasib petani-petani kita yang belum bisa berorganik kalau kita bergabung. Boleh menganggarkan, Bisa. boleh menganggarkan misalnya biayanya biasanya berapa? Terus Yang untuk pasca panennya pasca panennya, kalau pasca panennya tetap ditanggung, dibeli apa namanya koordinator kecamatan. Oke. Tapi kalau mau harganya naik lagi kan harus organik. Ini berkaitan sama kuota pusat untuk organik Pak Betul. sebenarnya. Oke. Kalau Karena kan belum disitu. organik ya paling jualnya di lokal dengan harga yang standar lokal. Ya nggak apa-apa. Oke, itu skemanya Pak. Karena sebenarnya kalau ada beberapa kelompok tani, misalnya satu desa satu, terkumpul kan di satu kecamatan. Sebenarnya nanti yang beli ya koordinator itu Pak, yang ngelola usaha pembelian padi itu. Karena kan pengurus koordinator desa nanti menjadi perwakilan di kecamatan. Mungkin kalau 29 desa ya 29 desa di kecamatan. Nanti yang ngelola ya itu aja Pak sebenarnya. Makanya ini gerakannya sebenarnya mulai dari bawah. Satu desa ada 2 kelompok tani, berarti nanti yang ikut di koordinator desa ya ketua kelompok taninya. Nanti naik lagi ke ketua kelompok tani masuk ke kecamatan. Terkumpul ngelola usaha-usaha yang sudah disepakati. Sebenarnya kontrak jenengan ya bukan ke siapa-siapa Pak. Ya koordinator masing-masing desa itu sepakat harganya periode ini berapa, ya itu yang akan disepakati. Itu masih jadi polemik. Ini kalau ini gerakan bersama Pak sebenarnya. Tanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ternak sapi, Oke. untuk kecamatan Pati Kota, Oke. untuk tanah yang agak luas, untuk kandang kan minim. Bagaimana kalau PPMD untuk memberikan lahan itu? Oke. Itu pertama. Oke. Untuk yang kedua, untuk sarana prasarana tadi kan dipinjami sama PPMD dari tempat, dari kandang, listrik, sumur, kendaraan dan lain-lain. Nah, untuk sapi yang datang Oke. itu harga pokok dari per kilo daging itu standarnya harga pokok pasar Pati Australia atau bagaimana. Terus untuk penjualannya juga demikian. Per kilonya itu standarnya itu harga pokoknya mana? Karena kita kan kalau tak tarik dari kesimpulan pertemuan-pertemuan itu, PPMD ini merupakan memfasilitasi
Nggih. untuk global, Nggih. penjualan global, katakanlah internasional. Nggih. Nah, maka dianjurkan untuk bertani organik Nggih. karena yang laku dijual di pasaran dunia Nggih. kan organik. Organik. Nah, Nggih. tentunya harga global kan lebih mahal dari harga pasaran. Nggih. Nah, itu sementara itu dulu. Nggih. Lahan Ya, lah. misalnya di Pati. Kados teng mriki kan golek lahan ombo misalnya rada kangelan gitu. Iya. Ya angel mungkin ning kota. Kemarin memang jenengan nggih mireng ke lahan. Ya. Lahan boleh dianggarkan, Pak. Oke. Dianggarkan Nggih, atas nama kelompok. atas nama kelompok tapi milik Lu Milik yayasan. PPMD loh. milik yayasan ya PPMD, Pak. Yayasan atau PPMD. Lu memang untuk mengangkat itu ekonomi bawah. Gitu. Lahan ini nanti menjadi milik PPMD atau yayasan lah biasanya gitu ya. Boleh dianggarkan. Kalau misalnya satu kelompok ini belinya di daerah lain, Ya, bisa bisa saja. saja. Yang penting kalau yang lola adalah Kelompok ini. Ini masalah tanahnya boleh dianggarkan, Pak. Kalau misalnya gini, kalau kemarin saya diskusi sama Pak Hadi, Mas misalnya wongnya rasa ngarit misalnya, terus lahan ngaritnya angel, nek kota kan angel. Misalnya buat satu kawasan Nandur suket. tandur suket boleh saja. Yang penting manajemennya itu dari bawah bagus. Bagus dari gini. Yo nek misale wis ana lahan sukete yo bareng-bareng dikerjake. Kok kadang wong 5 sing aktif wong loro kan ya sakake sing liyane. Anu Mas, nyun sewu. Nggih. Untuk kerja kelompok Nggih. itu ya harus kerjanya di rolling. Katakanlah seperti contoh. Untuk 7 orang lah katakanlah Oke, satu 7 kelompok. Mungkin hari Senin bagian nimbal sopo, bagian makani sopo, Nggih. bagian ngedusi sopo. Jadi tidak ada iren-irenan. Nggih. Nanti sirkulasinya ya demikian terus. Nggih. Nah, seandainya kok mungkin bagian nimbal ada kegiatan, katakanlah kepentingan keluarga atau kepentingan yang dapat tinggalkan. Ya bayarannya juga nunggu. Nggih memang gitu. Jadi untuk Ada anggaran, manajemennya. anggaran bayaran, katakanlah Biaya kita perawatan mati sapi, itu sing dibuat wis ono. Nggih. Bayaran itu ya. kayak biaya cara wong nggih biaya operasional. Operasional. Tapi yo aja dibayangke kados wong maca. Misale wong maca jam 7 sampai jam 4 kan bodan. Iya. Karena ini ya usahane bareng. Nanti boleh ada cara wong niku wonten analisa usahane, Mas. Oh iya. Oke. Oke, yang kedua tadi tanah sudah nggih. Kandang. Bayaran. Kandang niku skemanya gini, Pak. Ini apa ya? Dasarnya pemotongan itu RPH. RPH ini punya peternak ya. Peternak ini peternak. Sanjange info niku orang Timur Tengah niku ora gelem tuku sapi kok nggone Australia langsung, Pak. Iya. Karena daging terlalu Iya. daging. Karena mau otongi gak nganggo bismillah katanya. Makanya pusat itu punya kuota di Timur Tengah. RPH-nya itu kan harus standar kebersihan, kualitas sapinya, RPH-nya dulu lah, standar pemotongannya dan lain sebagainya, kebersihan dan lain sebagainya. RPH ini juga erat kaitannya dengan kualitas peternaknya. Kualitas peternak niku berkaitan dengan fasilitas kandang, Pak. Seandainya kita sudah ada standar, ada kuota, kemudian fasilitas kandangnya tidak memenuhi, ini pasti kena komplain.
sapinya nggak sehat, nek ngoni ora tau dibusi atau kebersihan tempat peternakannya nggak bagus. Makanya kandang ini harus standar, Pak. Nah, apakah nanti ada pihak PPMD yang katakanlah gambar ngasih tekno standar kandang itu yang seperti apa? Ini ada, Pak, nanti. Makanya tim peduli itu salah satunya juga yang membuat ini. Nah, terus melanjut ke harga. Di situ kan ada kuota ke Arab Saudi. Tentunya harga daging yang ada di lokal tentu beda dengan harga daging yang ada di Arab. Nah, kita menjadi patokan standar harga jualnya bagaimana? Ini kuota ekspor itu kan sebenarnya milik PPMD pusat, ya. Ini kuota daging misalnya. Ini pasti butuh untung, Pak, ya. Karena ini bisnis. Berarti pastinya yang bawah itu harus di bawah harga pusat. Pastinya harga ini juga Di atas harga lokal. ya. Ini harga kesepakatan, Pak. Artinya gini, ini kan kebersamaan. Ketika nanti kabupaten khususnya itu kan pasti untuk apapun negosiasi dengan pusat. Contoh, kalau pusat punya kuota padi ekspor misalnya, padi memenuhi, ini akan negosiasi berkaitan dengan harga dan kuota. Contoh, kalau padi sudah organik semua, berarti padi minta kuota ke pusat. Kemudian kesepakatan harga, Pak, wong jenengan yo gua larang, yo aku ditambahi. Itu kesepakatan, Pak. Ini menyambung pertanyaan Mas Farjo. Oke. Untuk organik kan memang di pasar global yang laku dijual di internasional kan memang beras organik. Iya. Nah, tentunya seperti petani-petani kita kalau mau kembali ke organik murni lah katakanlah. Nah, tentunya harga gabah garing ya. Garing. Nah, harga gabah garing tentunya lebih mahal dari harga gabah yang kimia non organik. Pastinya. Nah, nanti ada harga-harga standar yang ditentukan PPMD pusat atau bagaimana? Gini, skemanya gini. Kalau pusat itu punya, misalnya punya kuota, ini tak gambar ini sekalian. Belum jauh loh Mas ya. Wah, Karena apa? Gimana kak harga mahal? Petani ku gak tanggung kerjani tanahnya. Seandainya kok hasilnya mek separuh, tapi kan mahal. Pusat ini pusat. Mati. Tadi saya matok di awal. Kesepakatan harga itu sebenarnya menjadi kewenangan masing-masing kabupaten, Pak. Artinya juga melihat harga pasar, gitu. Ini kewenangan harga. Ini karena berkaitan dengan penganggaran, Pak. Mohon maaf, penganggaran. Karena gini Pak, Pak Yudho, yang sebenarnya dapat kuota anggaran itu adalah PPMD padi yang akan didistribusikan ke beberapa kelompok tadi. Kalau 1000 itu terdiri dari apa? Padi, sapi. Ini anggarannya maksudnya jadi satu, Pak. Termasuk nanti pasca panennya itu sudah menjadi anggaran dari kabupaten. Nek misalnya kesepakatan harga itu pastinya ini sudah ada engkrengan.
pati dengan kelompok tani. Kalau ke sini, misalnya ini katakanlah harga 7.000 lempar ke kabupaten ke pusat atau 8.000. Ini dijual berapa? Ini kewenangannya ini. Karena ini yang punya kuota. Jadi artinya naik turunnya harga itu sebenarnya kalkulasinya nanti di koordinator ini. Karena ini berkaitan dengan penganggaran, Pak. Contoh ya. Misalnya di Pati ini untuk tahun depan perkiraan dari Pak Yetnyo misalnya dan beberapa tim di PPMD itu katakanlah beras harganya 5.000, gabah kering dari sawah misalnya Kering panen. kering panen misalnya 5.000 untuk yang non organik, yang umum ya, yang masih jalan. Ini yang tertampung di kan kecamatan-kecamatan Pak nggih. Iya. Kelompok tani ini naik ke ini kecamatan. Kecamatan itu kemarin kesepakatannya jangan digiling dulu Pak, Iya, juga kering. kering dulu. Oke, kering dulu. Tapi jenengan sudah memperkirakan gini anggarannya, karena jenengan anggotanya jelas. Katakanlah satu kabupaten itu ada 1.000 hektar. Saya simulasinya satu orang 1 hektar. Ini simulasi aja. Berarti 1.000 hektar. Berarti jenengan punya anggaran pembelian untuk 1.000 hektar. Yang lola bukan kami, tapi PPMD kabupaten. Pastinya PPMD kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan. Makanya itu sebenarnya jangan sampai merugikan kelompok. Karena ini sifatnya nanti request Pak. Kalau waktunya giling akan diakini sama pusat. Gitu. Ke sentral. Jadi harga itu sebenarnya ada patokan dari yang umum di pasaran nasional, tapi juga menjadi kebijakan dari PPMD kabupaten. Sesuai kontrak. Kontraknya Iya. itu loh Pak. Ya, sesuai kontrak, tapi tetap di atas Di harga atas lokal ya. Di atas harga Iya, lokal. pastinya. Harga lokal ya. Kontraknya di atas harga lokal.